Shalom alaihim, ibu bapak, saudari-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu kalau pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk menaikkan pujian dan syukur hati kami atas segala berkat-berkat Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami hendak kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Anugerahkan Roh Kudus untuk membimbing kami, supaya kami memahami kehendak-Mu dan menjalankannya dalam segenap kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Rut pasal 1. Kita akan membacanya pada ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu dicium menyala mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, dalam kehidupan ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Kadang kepahitan dan kesulitan hidup tiba-tiba hadir di tengah-tengah kehidupan kita tanpa kita harapkan datangnya. Seperti yang dialami oleh Naomi bersama dengan suaminya Elimelek dan kedua putranya Mahlion dan Kilion. Ketika di tanah Yehuda atau di Efrata, di Bethlehem Efrata sedang mengalami kelaparan, bencana kelaparan, Elimelek memutuskan untuk membawa keluarganya, istri dan kedua anaknya berangkat ke Moab, ke daerah asing untuk menata kehidupan mereka. Tetapi apa yang terjadi di tanah asing ini? Elimelek meninggal dunia. Tinggallah Naomi bersama kedua putranya, Mahlon dan Kilion. Dan kesedihan dialami kembali oleh Naomi ketika kedua putranya ini mengambil istri dari tanah Moab, di mana kedua perempuan ini tidak mengenal Yahweh atau tidak mengenal Allah.
Walaupun sedih tetapi pada akhirnya melepaskan juga kedua anaknya memperistri perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Ketika mereka menjalani kehidupan rumah tangga 10 tahun lamanya, pada akhirnya Mahlon dan Kilion pun juga harus meninggal dunia. Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya di tanah asing, di tanah rantau. Mereka berharap di tanah rantau berhasil, tetapi ternyata kepahitanlah yang diterima. Sekarang tinggallah 3 orang perempuan yang dengan status janda. Naomi ditinggalkan mati oleh suaminya Elimelek, sementara Rut dan Orpa ditinggal mati oleh suaminya juga, yaitu Mahlon dan Kilion. Di ayat 6 dikatakan mereka berkemas untuk kembali pulang ke tanah Betlehem. Setelah Naomi mendengar kabar bahwa Tuhan Allah memeliharakan Betlehem Efrata dengan memberikan hasil panen yang melimpah. Pada akhirnya ketiga orang perempuan ini yang berstatus janda berkemas untuk berangkat ke tanah Betlehem Efrata. Perjalanan yang disertai dengan rasa duka cita yang mendalam. Tetapi ada pengharapan bagi Naomi untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Pada ketika mereka dalam perjalanan, di ayat ke-11, walaupun tidak masuk dalam pembacaan kita pada hari ini, tetapi dikisahkan bagaimana Naomi memberikan kesempatan kepada kedua menantunya untuk kembali pulang ke negerinya. Ketika mereka sampai di perbatasan antara perjalanan menuju ke Betlehem dan keluar dari tanah Moab, mereka atau Naomi mengatakan hal ini. Kalau kita simak perjalanan kehidupan Naomi bersama kedua menantunya ini, ketika mereka berangkat, mereka akan pulang masing-masing. Naomi menyuruh kedua menantunya untuk pulang ke rumah mereka masing-masing, ke keluarganya, supaya mereka kembali menikah dengan laki-laki yang lain. Karena suaminya telah meninggal dunia. Tetapi ada rasa yang tidak bisa mereka tinggalkan. Rasa yang tidak bisa mereka hentikan saat itu. Yaitu mereka mengasihi mertuanya, yaitu Naomi. Mereka tidak tega, Rut dan Orpa tidak tega membiarkan Naomi sendiri berangkat ke Efrata atau ke Betlehem Efrata ini. Sehingga mereka mengiringi perjalanan Naomi. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, saat-saat mengalami sukacita atau hidup dalam keadaan baik-baik saja, kita gampang sekali untuk mencari teman atau sahabat atau sanak keluarga kita mungkin dekat dengan kita karena keadaan ekonomi kita sedang baik. Pepatah mengatakan ada gula, ada semut. Ada berkat, pasti banyak orang yang mau datang berteman dengan kita. Tetapi ketika saat-saat kita terpuruk, belum tentu ada orang yang mau peduli dengan kita. Belum tentu ada semut yang mau datang ketika gula itu mulai habis.
dalam peristiwa yang dialami oleh Naomi yang ditopang oleh kedua menantunya ini. Bisa dikatakan berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Kedua menantunya, Orpa dan Rut, berempati terhadap mertua. Sungguh-sungguh hubungan yang terjalin indah. Jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Menantu yang begitu peduli kepada mertuanya. Yang sering terjadi adalah menantu tidak mau dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh mertua. Atau bahkan menganggap mertua sebagai saingannya. Tetapi yang kita saksikan di sini, Rut dan Orpa begitu mempedulikan Naomi. Walaupun pada akhirnya nanti Orpa akan kembali ke Moab, ke orang tuanya dan ke bangsanya. Tetapi dalam pembacaan kita saat ini, kedua menantu ini sangat mempedulikan mertuanya. Dalam hidup kebersamaan antara saudara kandung, saudara sepupu, hubungan ipar, menantu dengan mertua atau persekutuan di gereja dan di lingkungan rumah, sikap mau menanggung kesusahan secara bersama-sama tidaklah mudah. Ada saja 1001 alasan untuk menolak keinginan menanggung beban atau kesusahan secara bersama-sama. Mungkin kita pernah mengalami kepepetnya. Sudah tidak ada apa-apa sama sekali di rumah. Lalu minta tolong pada kerabat. Dengan berbagai macam alasan kerabat mengatakan, aduh mohon maaf, saya tidak bisa membantu karena uang yang baru saja saya belikan untuk membeli ini tadi seragam anak-anak, melunasi biaya sekolah anak-anak. Dan juga tadi sedang kami beli TV. Karena TV yang lama sudah tidak bagus lagi gambarnya. Mungkin kita akan menemui hal seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Saat-saat menghadapi kesulitan, belum tentu juga orang mau peduli dengan kita. Atau bahkan mungkin kita sendiri tidak mau berempati, peduli kepada sesama yang sedang mengalami penderitaan, yang butuh pertolongan kita di saat-saat sulit. Saat ini kita boleh belajar dari sikap hidup kedua menantu dari Naomi ini, yang mempedulikan, yang turut prihatin dalam kondisi atau keadaan mertuanya. Ibu mertuanya berjuang sendiri, mereka tidak tega membiarkannya. Oleh sebab itu mereka dengan penuh sukacita mendampingi mertuanya ini. Ikatan cinta kasih menantu dan mertua ini sungguh-sungguh indah, yang patut kita teladani dalam keseharian hidup ini. Kalau tidak ada mertua, bagaimana kita bisa mendapatkan anak dari mertua kita itu yang bisa menjadi suami kita atau istri kita bagi yang laki-laki. Jadi karena adanya seorang mertua, kita bisa menjadi seorang menantu. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anak pun yang terkasih, hari ini kita memperoleh teladan yang indah dari menantu Naomi, yaitu Rut dan Orpa. Mari warga gereja, terutama kaum muda, rekan-rekan GP, kaum perempuan, dan juga kaum bapak, mempunyai rasa atau ikatan khusus dengan gerejanya sendiri, sehingga dengan sadar mau terlibat berkarya untuk memajukan persekutuan gereja dan pelayanannya. Jangan biarkan bangku-bangku di dalam gereja kosong saat peribadahan berlangsung. Mari kita melibatkan diri dalam pelayanan.
Senyampang kesempatan masih ada. Senyampang hidup masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita syukuri itu lewat persekutuan yang indah. Lewat kehadiran kita dalam berpelayanan, bergereja. Dan juga ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga, jadilah anak, jadilah orang tua, jadilah menantu, jadilah mertua yang saling mengasihi, yang saling mempedulikan, yang saling menghargai, agar cinta kasih Allah membias dalam segenap kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga kita, persekutuan, dan juga di masyarakat di mana kita berada. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita yang sedia untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Allah. Terpujilah firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini bersama-sama orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik itu orang tua kami, mertua kami, menantu kami, cucu dan anak-anak kami. Bapa, mereka Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami agar menerima cinta kasih kami. Biarlah kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mempedulikan, bersama-sama yang berat dipikul dan ringan sama-sama dijunjing, agar dalam kebersamaan saling meringankan beban satu dengan yang lain. Kami boleh mengagungkan nama Tuhan. Juga di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan, biarlah Engkau juga menolong kami untuk kami menjadi warga gereja yang taat, setia dalam berkarya layan sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Agar nama Tuhan dimuliakan lewat persekutuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh meneladankan kehidupan saling mempedulikan satu dengan yang lain pada saat ini. Anugerahkan Roh Kudus-Mu senantiasa untuk kami dapat memberlakukan firman-Mu ini dalam segenap lini kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami. Sambut dan dengarlah kami yang berseru kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin.